Jadi ada yang menanya Ustadz kepada saya, bagaimana jika seseorang dia rajin sholat tapi dia juga rajin maksiat? Bagaimana pendapat Ustadz? Tolong penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah sholat, kalau kita lihat dari kalamullah, yaitu lafaz wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dari sholat, insya Allah bisa menjadikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat. Karena apa? Karena lihat dari inna sholata, kalau kata Santi, bahasa inna itu salah satu kekuatan ataupun keyakinan. Karena lafaz inna itu alat untuk meyakinkan seseorang di manakala melihat bahasa Arab. Mari kita perhatikan wa aqimis sholah, lakukanlah olehmu sholat. Kalau kita perhatikan aqimis sholah itu kalamullah. Kalau kita pisahkan kalam dan Allah, jadi kalam tanpa lafaz Allah berarti kalam. Artian kalam itu suatu bahasa Arab yang mengandung lafaz murakkab mufid wadok. Nah, kita lihat dari kata-kata mufid. Pengertian mufid itu bisa dimengerti. Tapi kenapa orang tahu inna sholata, sehabis sholat yang diperintahkan Allah dijauhi, maksudnya larangan Allah dilakukan. Pada udah jelas inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, perlu kita perhatikan dari ayat suratul Baqarah, salah satu yang bisa menjadikan kita jauh boleh dikatakan jauh daripada siksa neraka, yaitu orang di manakala alladzina yu'minuna bil ghaib, yang ayat pertamanya itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Qur'an menjadikan petunjuk bagi orang takwa. Kita perlu tahu apa pengertian daripada takwa. Kalau kita lihat manusia itu tidak terlepas terbagi tiga: awam, khawas, khawasil khawas. Jadi bisa jadi takwa khawas, takwa awam, takwa khawasil khawas. Nah, perlu kita tahu sifat daripada orang takwa itu seperti apa. Mari kita perhatikan ayat selanjutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah. Kenapa ayat pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, tidak langsung alladzi yuqimus shalah? Nah, di sini orang melakukan perintah Allah itu sholat karena orang tersebut itu sudah tertanam dalam hatinya iman. Imannya kepada siapa? Kita perhatikan alladzina yu'minuna bil ghaib, iman kepada yang gaib. Iman kepada yang gaib bisa jadi iman kepada adanya siksa kubur, bisa jadi karena penafsiran daripada gaib, banyak ulama tafsir menafsirkan daripada gaib. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Sawi, ada tafsir Ruhul Bayan. Salah satu ulama yang menafsirkan daripada gaib itu mengimankan, meyakini bahwa siksa kubur, nikmat kubur, alam mahsyar itu ada. Maka orang tersebut akan melakukan yang bisa menjadikan keselamatan di manakala dia itu meninggal.
Maka dari itu ayat selanjutnya itu wa yuqimus shalah. Orang takwa itu di samping beriman melakukan sholat. Kita perhatikan lafaz yukim. Lafaz yukim lain lagi dengan masdar, apa itu masdar sulasi mujarad, ini udah diambil dari sulasi majid. Aqoma yukimu iqomatan. Kalau kita ambil dari fi'il madhi aqoma, maka masdarnya itu iqomatan. Ulama ahli tafsir Sawi menjabarkan daripada wa yukimu itu orang tersebut harus bisa melakukan. Kita kembali dulu ke penafsiran wa yuqimus shalah, yaitu yaitu nabiha bihukukiha. Jadi melakukan hak-hak sholat. Maksud pengertian melakukan hak-hak sholat yaitu dhahiriyah, secara dhahiriyah, kasurut wal adab wal arkan. Harus ada syarat, harus ada adab, dan harus ada arkan. Yang kedua pengertian ya'tuna biha bihukukiha wal batiniyah kal husu wal hudu wal ikhlas. Kalau kita perhatikan dari tafsir Jalalain ditafsirkan lagi oleh tafsir Sawi, ya'tuna biha bihukukiha itu tafsir Jalalain, ditafsirkan lagi dari ya'tuna biha bihukukiha oleh tafsir Sawi ay dhahiriyah kasurut wal adab wal arkan wal batiniyah kal husu wal hudu wal ikhlas. Di sini kalau kita pahami dari tafsir Sawi bahwa orang yang melakukan sholat itu harus ada ilmu pengetahuan fikih, ilmu pengetahuan tasawuf, dan ilmu pengetahuan tauhid. Maka dari itu mudah-mudahan sedikit saya sampaikan ilmu yang tadi bisa bermanfaat khusus buat saya semua, bagi orang-orang yang melihat daripada video ini. Maaf apa yang saya sampaikan kekurangan dan kelebihannya, kekurangan semata kebodohan saya, kelebihannya semata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya yang luar biasa sampai menyambung ke sana ke sini sehingga kita bisa mengerti dengan detail labdiahnya. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bermanfaat khususnya buat kita maupun para subbreaker yang di mana-mana.